kembali lagi bersama gua Agung Sahrudin dalam program Serepod atau Cerebrum Podcast. Dimana pada kali ini gua bakal memberikan kalian semua sesuatu yang cukup istimewa ya, yaitu sebuah tema yang cukup unik juga. Ya, tapi sebelum tema ini, gue juga mau berikan kalian semua informasi yang tidak pernah bosannya gue berikan, yaitu adalah bagi yang belum tahu tentang Serepod itu apa, Cerebrum Podcast. Jadi Cerebrum Podcast itu adalah sebuah program dari Cerebrum di mana kita ada podcast nih setiap minggunya, dan podcast ini memberikan kalian banyak inspirasi, motivasi, dan juga cerita-cerita yang bisa membuat kalian semangat lagi dalam belajar. Betul sekali Kak Agung. Oke, pada kesempatan kali ini gue juga mau ngucapin buat kalian semua gimana kabarnya, semoga sehat semua ya People. Oke, dan yang terpenting adalah karena kita masih ada di pandemi ya Kak, pandemi corona gitu ya, yang sudah lama sekali ya. Oke, bagi kalian yang mau pergi kemana-mana, jangan lupa untuk memakai masker, Kak. Oke, memakai masker dan juga mencuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan sabun. Dan jangan lupa mengikuti protokol kesehatan karena kesehatan itu penting banget ya Kak. Iya, betul banget Kak Agung. Oke, anyway, People, karena di samping gue sudah ada kakak yang cantik ini. Oke, nah kakak yang cantik ini adalah seorang tutor ya yang istimewa banget di Cerebrum, karena dari kakak ini lahirlah soal-soal biologi ya Kak? Iya betul. Oke, biologi yang mungkin cukup rumit, tapi kakak ini bisa buatnya lebih mudah dan kalian paham. Dan semoga bisa membantu kalian semua yang membeli produk-produk Cerebrum mendapatkan PTN impian kalian. Amin, amin. Oke, langsung saja kita kenalan ya siapa yang ada di samping kita. Oke, yang ada di samping kita, mari kita silahkan memperkenalkan diri kakak. Oke, perkenalkan People. Nama aku adalah Kak Audi. Boleh dipanggil nama lengkapnya Mutia Audi Sudiana ya, tapi boleh dipanggil Kak Mutia, boleh dipanggil Kak Audi, tapi dipanggil Kak Audi aja sih gitu. Nah, kebetulan di sini aku sebagai subject manager biologi gitu ya, yang ngurusin soal-soal TO kalian nih gitu. Oke, kakak ini adalah orang yang cukup ramah dan teman cukup ngambis ya. Wah, ngambis ya Kak. Gitu. Bagi kalian yang nggak tahu ngambis itu adalah orang-orang yang punya ambisi dalam kebaikan dong. Iya nggak sih Kak? Oke, anyway pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas nih guys, tentang apa sih Kak? Tentang stres akademik. Oke, bagi kalian nih yang sekarang sudah masuk ke jenjang universitas atau masih berada di lingkup sekolah SMA-nya, dan kan sekarang pelajaran semua proses pembelajaran tuh lewat daring ya Kak? Daring, betul. Atau online. Jadi pasti dong tetap aja baik di sekolah yang offline biasa atau online pasti ada yang namanya stres akademik. Betul itu. sekali, People. Nah, anyway guys, kita bakal ngebahas nih lebih panjang dan rinci banget tentang stres akademik. Tapi gue bakal ngasih sebuah informasi nih guys, bahwa katanya ada sebuah berita internasional yang dikutip dari Jakarta, CNN Indonesia. Semakin hari semakin banyak anak muda yang memilih mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Wow. Sampai bunuh diri ya? Sampai bunuh diri gara-gara kita belum tahu ya nih. Nah, kata Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan terdapat 800.000 orang yang tercatat melakukan bunuh diri tiap tahunnya, dan sebagian kasus terjadi di kalangan anak muda. Wow. 800.000 angkanya besar sekali. Besar sekali. Kalau kita punya uang 800.000 kita bisa jalan-jalan ya Pak. Iya. Tapi ini masalahnya nyawa Pak. Nyawa, betul sekali Kak Agung. Wow, jadi ada sesuatu yang harus dibahas nih. Dan katanya tuntutan akademik memicu stres hingga bunuh diri remaja. Mengerikan sekali ya. Mengerikan sekali ya Kak ya. Oke, kira-kira nih Kak, kita mau ngebahas tentang stres akademik. Menurut Kakak, pandangan Kakak dari berita tadi kayak gimana? Untuk pandangan aku sendiri ya Kak Agung ya, sebenarnya stres akademik ini banyak mungkin siswa-siswa yang mungkin tidak sadar kalau dia tuh mengalami stres akademik Kak Agung. Makanya kenapa kita mengangkat ini juga gitu ya, untuk membantu menyadarkan kalian nih, apakah kalian ini ada dalam tahap ini atau tidak gitu, karena itu sangat memang bahaya sekali gitu untuk kesehatan mental tentunya Kak Agung. Jangan sampai berita internasional ini ada gitu ya di lingkungan dekat kita gitu Kak Agung.
Jadi pandangan kakak tentang hal tersebut itu gimana ya kak? Miris gitu ya kak ya? Wah iya, itu sangat miris sih Kak Agung ya. Dimana seharusnya proses belajar itu menyenangkan, ini malah bisa menyebabkan seseorang mengakhiri hidupnya. Itu kan bahaya sekali Kak Agung. Betul, yang tadinya kita mau jadi pinter, mau jadi bisa, malah jadi sudah gitu ya Kak Agung ya. Jadi kita sangat sulit banget ya untuk mengatakan bahwa bisa mengakibatkan sampai bunuh diri. Iya. Berarti udah menghilangkan nyawa dari betul. kita, udah sesuatu yang sangat fatal banget ya kak ya. Oke. Terus kan nih tentang stres akademik sendiri, bagi Sere People mungkin ya merasakan ya yang merasakan bagaimana sih proses dari PPDB itu, terutama mereka yang khususnya tinggal di daerah Jakarta ya kak? Iya betul Kak. Oke. Nah gimana kak? Itu katanya aku dengar beberapa laporan nih. Katanya ada beberapa siswa yang sampai stres karena Iya betul sekali Kak Agung. Jadi kemarin itu ada berita nih di bulan Juni kemarin, salah satu media juga mengangkat bahwa sampai Komnas Anak itu menyatakan bahwa ada 4 orang yang sampai mencoba untuk bunuh diri. Nah, kenapa? Itu karena mereka mengkhawatirkan dirinya itu tidak bisa masuk ke sekolah yang memang mereka inginkan gitu Kak Agung. Jadi memang cukup rumit ya, bukan hanya dari masalah belajarnya aja nih Kak Agung, bahkan dari penerimaan sekolah pun di sini sudah bisa memicu proses stres akademik ini gitu Kak Agung. Betul, karena ada pembagian zonasi gitu ya Kak? Iya betul sekali, ada pembagian zonasinya. Jadi bagi kalian semua, Sere People ya khususnya, bagi kalian memang terdampak dari donasi ya Kak, dari zonasi ini, tetap kalian harus bersyukur ya Kak ya. Betul. Karena mungkin di luar sana nggak mungkin sih Kak, karena Indonesia itu tidak hanya Jakarta atau Bandung atau kota-kota besar ya Kak ya. Tapi ada juga daerah-daerah tertinggal yang mungkin mereka jangankan membuat sekolah ya Kak ya, mungkin buat kehidupan sehari saja itu sudah jauh terbelakang sekali. Iya betul, kita harus mensyukuri pada tahap apapun ini gitu ya Kak Agung ya. Betul banget. Oke. Anyway, kita langsung bahas nih Sere People. Kira-kira nih Kak, apa sih sebenarnya definisi dari stres akademik itu menurut Kakak sendiri? Nah, jadi sebenarnya kita berangkat dari pengertian stres dulu ya, Sere People. Jadi stres itu sebenarnya apa sih gitu ya? Nah, stres itu adalah keadaan di mana ada kesenjangan atau ketimpangan antara tuntutan yang dihadapi oleh seseorang gitu ya dengan kemampuan yang dimiliki dari seseorang itu, Kak. Betul. Nah, kalau misalkan kaitannya dengan stres akademik, berarti tuntutannya itu berasal dari tuntutan akademik. Jadi kalau misalkan aku simpulkan sendiri, stres akademik itu adalah ketika ada ketimpangan antara tuntutan akademik dengan kemampuan atau kemampuan adaptasi dari siswa tentunya ya, dari orang yang sedang menjalani proses akademis itu sendiri gitu. Wow, jadi dari definisi saja kita sudah tahu ya Sere People bahwa stres akademik itu memicu banyak hal ya. Betul sekali. Oh my gosh, ternyata kita tuh sudah ada dalam tahap pandemi. Sudah kita mungkin ada stres di bidang ekonomi juga, stres di bidang sosial, dan kemarin juga lagi rame-rame di bidang politik ya kayak demo segala macam gitu ya. Semoga negara kita Indonesia ini semoga lebih damai lagi ya kayak. Amin. Dan khususnya bagi kalian nih Sere People nih yang sekarang mungkin ada di tahap stres akademik, ya semoga dengan mendengarkan kita dan nonton serial kita kalian dapat sebuah inspirasi untuk lebih baik lagi. Betul Kak. Ada lagi yang ditambahkan Kak? Mungkin ini Kak ya, karena kondisi sekarang kan pandemi ya Kak Agung ya. Betul banget. Nah ada perubahan nih dari cara belajar gitu ya. Kalau dulu kita cara belajarnya itu langsung bertemu dengan guru ya kan, interaksi dengan teman. Nah sekarang kita harus beradaptasi dengan kondisi yang tidak bertemu dengan teman Kak Agung ya, belajarnya di rumah aja gitu ya. Di rumah aja. Betul. Nah jadi belajarnya juga secara online dan mungkin belum semua orang itu bisa beradaptasi dengan baik dengan cara belajar online ini. Maka dari itu mungkin stres akademiknya itu yang dialami pada anak-anak sekarang gitu ya, Sere People yang ngerasain di rumah nih belajar online, mungkin itu bisa meningkatkan stres akademiknya ini Kak Agung, karena kan tidak ada interaksi langsung dengan guru, tidak ada interaksi langsung juga dengan teman ya kan. Seperti itu. Betul banget nih Sere People. Aku juga setuju banget sama Kak Audi ini karena aku kan punya adik juga ya Kak, yang ngerasain banget gitu bahwa setiap hari harus megang handphone, ngerjainnya segala macam pakai handphone atau pakai laptop, dan kita tuh tidak berbicara dengan teman-teman kita seperti kayak
ya, kayak kehilangan sesuatu ya Kak ya? Betul Kak Agung. Kehilangan momen gak sih Kak Agung? Kehilangan momen banget, apalagi sekarang udah a whole year, udah hampir setahun ya Kak ya? Betul sekali Kak Agung. Wow, dan hitungannya udah lama ya? Betul ya, dan semoga kita berdoa ya Kak, pandemi ini cepat berakhir dan semua kembali lagi normal seperti biasanya. Amin. Oke guys, kita balik lagi ke stres akademik. Kak, kira-kira apa aja sih aspek-aspek yang menjadi aspek-aspek stres akademik? Oke, jadi ada beberapa hal nih Kak Agung yang bisa memicu stres akademik gitu ya. Mungkin yang paling common, yang paling sering itu adalah tekanan belajar. Tekanan belajar guys. Tekanan belajar nih ya. Dan tekanan belajar ini bisa bersumber dari diri sendiri atau dari orang lain Kak Agung gitu. Nah, kalau dari diri sendiri itu biasanya itu berkaitan dengan dirinya gitu ya. Bagaimana dirinya itu men-set goalnya dia itu sampai sejauh apa gitu. Nah, maka dari itu ketika goalnya itu tinggi, nah dia harus punya effort yang lebih gitu kan untuk mencapai itu, dan itu menjadi tekanan untuk dirinya sendiri. Nah, itu kalau internal Kak. Nah, kalau eksternal, nah ini paling sering banget disebut ya sama seri people yang di rumah. Betul. Nah, katanya tekanan dari lingkungan sekitar Kak Agung. Nah, mulai dari mungkin orang tua, mungkin teman, ya kan, atau siapapun itu yang sumbernya memang dari luar seperti itu. Lanjut Kak, ada lagi nggak Kak aspeknya? Ada Kak Agung, wah ini paling sering dikeluhkan nih oleh seri people Kak Agung, yaitu beban tugas. Beban tugas, apalagi tugas sekarang itu semuanya serba online. Gitu ya. Kayaknya dikit-dikit kita buka handphone, buka handphone. Laptop juga ya Kak Agung. Mungkin kalau misalnya orang tuanya kurang paham dengan gadget atau dengan dunia teknologi, mungkin kayak ngerasa nih anaknya tiap hari megang handphone dulu ya Kak? Ngapain nih anak gitu ya? Iya, makanya harus sabar, harus educate orang tua kalian. Betul banget. Nah, jadi kalau misalkan Kak Agung bisa bayangin nih, kalau kita menempatkan diri kita itu menjadi mereka seri people yang di rumah nih ya, dengan segala mata pelajaran yang ada dan semuanya sistem online ya Kak Agung. Bahkan ada yang olahraganya sambil di Zoom. Betul ya kan? Iya bener. Bagi yang mata pelajaran olahraga itu kita harus buat video, terus kita harus senam kayak gitu, di-share ke gurunya. Betul. Jadi dari mata pelajaran yang udah banyak, dan sistem belajar yang udah banyak juga ya, maksudnya ada yang harus mungkin praktikum di rumah sendiri atau apa gitu. Jadi nah itu mungkin bisa memicu adik-adik di rumah seri people makin jadi stres nih gitu. Bahaya kan ya Kak Agung ya? Bahaya banget. Lanjut Kak, apalagi Kak aspeknya? Nah, selanjutnya ada ini sih, kekhawatiran ya dari diri sendiri, atau bisa dibilang mungkin dirinya sendiri tidak percaya diri gitu Kak, terhadap apa yang akan dia capai gitu ya. Jadi di sini dia mungkin ada rasa insecure juga, membandingkan dengan orang lain. Aduh, aku bisa nggak ya seperti orang lain? Nah, beban-beban seperti itu mungkin bisa mengganggu kondisi psikologis dari adik-adik di rumah gitu ya. Itu salah satu aspek stres akademik juga gitu. Ada lagi nggak Kak? Sama ekspektasi sih Kak ya, mungkin ekspektasi diri yang membebani diri sendiri gitu. Ketika kita ngeset goalnya itu tinggi gitu ya, dan kita tidak bisa mencapainya, artinya di situ akan ada kekecewaan ya kan terhadap hasilnya nih gitu. Tapi pada sejatinya Kak Agung, belajar itu kan sebenarnya proses ya Kak Agung ya. Betul. Aku kayaknya pernah dengar ini deh Kak, dari beberapa pelatihan yang aku ikuti. Apa sih Kak, aku lupa. Belajar itu aku dulu pernah ikut pelatihan. Belajar itu sebenarnya bukan hasil, betul tapi sekali Kak Agung. Proses jadi, ya Kak? Proses. Jadi kalau misalkan belajar itu kan sebenarnya dari yang tidak tahu jadi tahu ya Kak. Dari yang tidak bisa menjadi bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita kembali lagi ke hakikat belajar itu adalah yang tadi, dari tidak tahu jadi tahu, bisa jadi tidak bisa jadi bisa gitu ya Kak ya. Jadi ada proses di situ. Jadi lebih menekankan ke prosesnya. Sedangkan pada saat ini orang-orang biasanya lebih fokus terhadap hasilnya gitu Kak. Nah, karena sekarang lagi musimnya itu belajar daring. Bagi kalian semua jangan pernah nyoba-nyoba buat Kak, nyontek atau misalnya lihat nggak ada gurunya nih, nggak tahu gitu ya. Nah, jangan kayak gitu. Takutnya gini, in the end of the day gitu ya Kak, saat pandemi berakhir kalian balik lagi ke sekolah nggak bisa apa-apa gitu ya. Betul sekali Kak. Karena kan sebenarnya ujian itu ada untuk apa sih? Ujian itu ada untuk menguji kemampuan diri ya. Diri siapa? Diri kita kan. Kalau kita nyontek, otomatis itu bukan hasil dari diri kita sendiri. Betul dong. Saja membohongi diri sendiri gitu. Nah, seri people, kemarin juga kita udah ngasih pertanyaan ya di Instagram.
tentang stres akademik. Udah banyak banget yang ngisi di checkbox Instagram kita, tapi aku nggak bakal bacain semua karena waktunya nggak cukup. Betul banget. Jadi aku baca ini beberapa beberapa keluh kesah ya dari Sare People semua, oke? Dan sorry banget nih kita nggak bacain Instagram kalian namanya karena mungkin ini kan lebih ke perasaan ya Kak, betul banget, privacy gitu ya. Jadi kita jaga aja privacy kalian. Langsung aja kita ke jawaban dari kalian. Oke nih Kak, katanya stres akademik itu selalu mikir lebih penting baca materi apa, perbanyak latihan soal. Kalau latihan soal gak bisa, materi sama aja gitu. Iya, jadi sebenarnya ya Sare People ya, antara belajar materi dengan latihan soal itu dia tidak bisa dipisahkan. Betul. Gitu. Jadi harus punya basic dulu nih dari materinya kan, baru nanti dilatih. Nah justru latihan soal ini adalah untuk mengaplikasikan materi yang udah kalian pelajari. Jadi kalau menurut kakak sendiri, menurut saya sendiri gitu ya, lebih baik belajar materinya dulu, kemudian latihan nih. Jangan lupa latihannya berkelanjutan ya di Cerebro. Cerebro punya program Sare Out. Benar, jangan lupa dilatih di situ ya. Karena belajar saja tidak cukup, jadi harus banyak berlatih. Benar banget. Oke. Lanjut nih Kak. Katanya stres akademik itu yang bikin stres itu biasanya tuntutan orang tua. Emotikonnya tapi senyum. Mungkin dia miris kali ya Kak Agung ya. Iya mungkin. Nah jadi gimana ya, tekanan orang tua itu tadi termasuknya ke yang tekanan eksternal sih Kak. Tekanan dari orang luar gitu ya. Tapi balik lagi sih sebenarnya itu kan belajar itu adalah progres dari diri sendiri ya. Nah kalian yang tahu nih progres kalian tuh sampai mana gitu. Betul. Yang penting usaha dulu aja, pasti hasilnya akan baik sebaik kalian berusaha gitu ya. Dan mungkin buat orang tua, mungkin Kak gimana Kak kalau misalnya orang tuanya tuh ada yang mendukung ada yang tidak? Sebenarnya itu kembali lagi antara negosiasi antara anak dengan orang tuanya sih Kak Agung ya. Mungkin kalian bisa memberikan pengertian nih. Mungkin orang tua kalian juga khawatir gitu. Kalau misalkan kalian memilih ini resikonya apa? Mungkin kalian bisa mencoba dulu mencari tahu nih jurusan yang kalian pengen, jurusan yang orang tua kalian pengen. Dilihat dulu nih positif negatifnya. Betul. Dan didiskusikan dulu sama orang tua. Mungkin ada jalan tengah yang bisa kalian ambil. Betul banget. Nah buat kalian yang punya masalah dengan tuntutan orang tua, kalian juga bisa nonton podcast kita sebelumnya. Betul, ada ya Kak ya? Ada tentang kita versus orang tua. Iya betul. Oke. Lanjut nih Kak. Stres akademik itu gimana caranya bagi waktu belajar daring, belajar UTBK, tugas dan kewajiban rumah, bantu ortu dan lain-lain. Nah iya Kak Agung, ini berkaitan sama manajemen waktu juga ya. Betul. Nah kebetulan manajemen waktu juga udah pernah kita bahas nih di sebelum-sebelumnya. Kalian bisa coba lihat di live kelasnya tentang manajemen waktu gitu ya. Betul. Nah, supaya mengurangi stres akademik ini memang perlu ada manajemen sih. Kapan kalian mengerjakan ini dan itu gitu ya berdasarkan ujian juga. Betul banget. Lanjut nih Kak. Kak, stres mikirin diterima gak ya kuliah di sini? Bisa gak ya masuk ke sana, masuk prodi yang diinginkan? Nah, itu balik lagi ke yang tadi Kak Agung, kekhawatiran terhadap dan ekspektasi yang tinggi ya, kekhawatiran beserta dengan ekspektasi yang tinggi. Nah itulah yang membuat kalian tuh ada di tahap stres akademik. Berarti adik ini nih yang mengisi textbooknya nih sebenarnya dia sudah mengalami stres akademik itu, ditunjukkan dengan aspek yang tadi, kekhawatiran dan insecure. Anyway, dan ini tuh benar-benar murni dari hati Sare People ya. Ternyata apa yang kita bahas tuh dirasain juga sama mereka. Betul. Oke. Nah, kalian juga jangan bosan-bosan nih buat nonton kita karena in the end our part ini kita bakal ngasih bagaimana caranya sih buat solve itu semua. Betul banget. Karena ada satu lagi nih Kak. Guru ngasih materi tapi gak ngajar, tugas numpuk banget, stres banget Kak. Nah itu balik lagi itu ke faktornya beban tugas ya Kak Agung ya. Sekarang kan seperti yang udah aku bilang tadi gitu di awal, ketika sekarang belajarnya saja online, tidak bertemu gurunya, itu mereka sudah dibebankan dengan tugas yang banyak. Berarti betul banget. Bener banget yang tadi kita bahas itu ya terjadi gitu. Nah, sebenarnya tadi yang kalian sebutin itu sudah masuk ke dalam aspek-aspek dari stres akademik. Nah, kalau ada aspek, pasti dong ada gejala dari stres akademik itu. Karena kalau tidak ada asap, maka tidak ada api dong. Betul banget, Kak. Oke, kira-kira nih Kak, ada nggak sih gejala dari stres akademik itu? Ada banget nih. Jadi gejala stres akademik itu terdiri dari 4. Nah, yang pertama 4 guys. 4 ya, ada 4 nih. Gejala fisikal.
Nah, gimana sih stres akademik itu mempengaruhi fisik kalian gitu ya. Kemudian ada gejala emosional, gimana itu mempengaruhi kalian, emosi dari kalian gitu ya. Terus ada juga gejala perilaku yang ditunjukkan dari perilaku kalian. Dan ada juga gejala dari proses berpikir, gimana sih cara kalian berpikir gitu. Ada 4 Kagum jadinya. Oke, itu ya guys, bahwa gejala stres akademik itu ada 4. Yang pertama, gejala fisikal. Oke, tadi kan kakak bilang gejala fisikal itu gejala yang berelasinya itu ke fisik ya Kak? Betul sekali. Gimana sih Kak penjelasannya? Jadi Kak Agung untuk gejala fisik sendiri ya, itu biasanya ditandai kalau misalkan lagi stres itu ditandai dengan kurang tidur atau sulit tidur, kemudian ditandai dengan sakit kepala biasanya, atau ada juga yang ketika stres itu dia keringatnya berlebih gitu. Gitu. Lalu stres ini kaitannya dengan apa sih gitu ya untuk fisik sendiri. Nah itu bahkan bisa sampai mengecilkan volume dari otak. Mengecilkan volume dari otak. Berarti bisa jadi dong kalau misalnya kayak gitu kemampuan kita menurun. Betul sekali Kak. Gitu. Jadi ketika kita stres itu tubuh kita punya respon untuk mengeluarkan hormon yang namanya kortisol. Nah, hormon kortisol ini dia ketika jumlahnya berlebihan itu bisa mengganggu bagian-bagian dari otak yang proses berpikir nih. Gitu. Jadi, nah kaitannya dengan yang tadi itu karena kita sedang dalam kondisi stres akademik gitu ya. Wah, besok ada PR ini nih, harus ngerjain itu, harus ini, harus itu. Tidak bisa istirahat dengan baik. Tubuh stresnya ini menghasilkan hormon kortisol atau hormon stres tadi dengan jumlah yang banyak, itu mempengaruhi bagian-bagian otak tadi sampai akhirnya otaknya itu bisa mengecil. Itu ada penjelasannya gitu. Oke, senang banget ya guys kalau misalnya kita lagi ngobrol sama kakak ini. Kakaknya benar-benar rinci banget itu ya semuanya. Jadi kalian selain suka biologi, kalian bisa deh belajar sama kakak ini, ya, sama Kak Audi ini. Keren banget ya, dari tadi ilmunya banyak banget. Kita gali lagi nih guys. Oke, lanjut Kak, ada lagi Kak? Itu untuk gejala fisik ya Kak. Gejala fisik. Nah, selanjutnya ada gejala emosional. Gejala emosional. Betul, kalau gejala emosional itu masih berkaitan dengan otak ya, karena kan sebenarnya semua itu diprosesnya di otak ya Kak Agung ya, sebagai sistem saraf pusat kita gitu ya. Betul. Nah, di otak kita tuh ada bagian-bagian yang mengelola emosi Kak Agung. Yang pertama namanya adalah amigdala. Amigdala guys ya. Yang kedua ada yang namanya prefrontal cortex dan ada juga cingulate anterior bagian depan gitu ya. Nah dia itu berperan untuk mengelola emosi. Nah ketika kita dalam keadaan stres Kak Agung itu terganggu nih antara ketiga organ yang tiga bagian organ otak tadi itu terganggu sehingga menyebabkan ketiganya tidak bisa sinkronisasi dengan baik dan mengganggu emosi kita. Jadi biasanya ditunjukkannya dengan lebih sensitif gitu ya. Terus dia muncul rasa cemas yang berlebih, khawatir yang berlebih. Depresi nggak sih Kak? Betul sekali Kak. Dan bisa juga ya Kak Agung ya menyebabkan yang namanya procrastinating atau menunda-nunda pekerjaan gitu sampai ke sana gitu. Serem sih kalau misalnya udah ada gejala emosional itu kayak nunda-nunda pekerjaan karena kayaknya aku sering deh nunda pekerjaan. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu gejala ya Kak ya? Iya betul. Itu bisa jadi salah. Bagaimana Kak dengan insecure? Insecure juga. Jadi ketika kita sudah membandingkan diri dengan orang lain nih ya, muncul rasa insecure tersebut. Betul. Nah, hormon kortisolnya itu makin banyak guys gitu. Jadi harus pintar-pintar mengelola emosi gitu ya di rumah. Apalagi sekarang di musim pandemi ya Kak ya, dikit-dikit kita harus pakai masker, dikit-dikit jaga jarak dan lain sebagainya. Itu kan menguras emosi Kak, mau ketemuan tuh susah segala macam. Lanjut Kak, tadi gejalanya masih ada ya Kak? Ada. Nah yang ketiga itu ada gejala dari perilaku nih atau behavioral gitu ya. Nah di sini sebenarnya pengalaman juga sih Kak Agung. Wow. Ya, apa pengalaman. itu? Jadi misalnya belajar yang sampai sistem kebut semalam, SKS atau bahkan bukan semalam lagi Kak Agung, tapi sistem kebut sepagi Kak Agung. Sepagi. Biasanya datang paling pagi karena ada tugas yang belum dikerjakan. Iya, benar banget. Ditambah lagi kadang-kadang lihat teman. Gitu. Jadi salah satunya dari perilaku gitu ya. Tekanannya sudah berat gitu ya, tekanan stres akademiknya udah berat, bisa jadi dia sampai belajarnya itu sampai kebut pagi, terus dia bisa juga sampai nggak masuk kelas bisa, atau bahasanya tinggal meninggalkan kelas gitu ya. Bolos itu. Bolos betul sekali, sampai bolos gitu ya. Ada juga yang sampai saking sudah dia merasa berat gitu ya, dia merasa perlu melihat
ke yang lain, ada dari temennya. Kalau sekarang yang lagi happening lihat Google sih Kak, mungkin ya. Google apa YouTube nih Kak? Google bisa, YouTube juga bisa. Lewat manapun sebenarnya bisa gitu ya. Gitu. Terus, sama. Terus gejala yang terakhir apa Kak? Ada gejala proses berpikir. Proses berpikir. Lanjut Kak. Nah, jadi kalau untuk gejala proses berpikir itu masih berkaitan sama otak juga nih, gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi ada gangguan pada bagian-bagian otak yang sudah aku sebutkan tadi, itu kemungkinan besar bagian otak depan kita ini nih, si lobus frontal itu biasanya dia pusat berpikir dan pusat konsentrasi. Nah, ketika itu udah terganggu nih karena stres tadi gitu ya, itu kemungkinan akan sulit berkonsentrasi dan sulit memproses informasi gitu. Jadi kalau misalnya aku dengerin Kak Audi dari tadi berbicara tentang gejala-gejala dari stres akademik itu sebenarnya berasal dari sini ya. Berarti dari otak, dari perasaan, dari hati dan mempengaruhi perilaku ya Kak? Betul sekali. Dan perilaku itu karena ada di tubuh juga jadi ke fisik gitu ya? Betul sekali Kak. Nah gimana Kak dengan realita siswa saat ini, apakah itu relate banget Kak semua? Relate banget gitu ya, apalagi untuk anak-anak yang mungkin kemarin sekolahnya masuk seperti biasa gitu ya, mereka pasti pernah nih ngalamin hal-hal seperti ini. Ada culture shock ya Kak? Iya, ada culture shock juga gitu. Kalau misalkan yang di online mungkin karena mereka tidak bertemu dengan temannya gitu kan ya, jadi tidak mungkin belum merasakan hal seperti ini. Tapi kalau misalkan untuk yang dulu nih yang normal sekolahnya, mungkin ada yang keluar izinnya ke WC tapi belok kemana ke kantin ya guys, gitu ya, atau jajan ke kantin gitu ya. Itu menghindari stres akademik tadi yang mungkin mereka sendiri tidak menyadari bahwa mereka mengalami stres akademik gitu Kak Agung. Gitu ya Kak ya? Iya. Berarti realitanya itu sebenarnya sama ya, dan memang terjadi di sekolah sendiri ya Kak? Betul. Terus sekarang kita mau ngomongin nih guys, gimana caranya supaya gak mengalami hal tersebut nih Kak? Betul banget Kak Agung. Jadi sebenarnya yang pertama, yang paling penting itu adalah manajerial waktu gitu ya. Nah, seperti yang udah tadi aku jelaskan di awal, bahwa sekarang tuh tekanannya ada banyak juga tekanan tugas kan ya. Nah, tugas ini karena saking banyaknya itu perlu diatur kapan dikerjakannya sesuai tenggatnya gitu ya. Bahkan mungkin mereka bisa merencanakan pembelajarannya mereka sendiri gitu Kak Agung. Kapan mereka harus belajar, kapan mereka harus mengerjakan tugas gitu ya, supaya lebih tertata sesuai dengan deadline-nya. Atau mungkin secara people di rumah bisa juga bikin to-do list nih, apa aja yang harus dikerjain tiap harinya gitu, biar lebih teratur lagi ya. Meskipun kalian cuman kuliah, enggak cuma ya, meskipun kalian kuliahnya tuh daring dan mungkin stay-nya di kamar doang ya, pagi sampai siang gitu ya, tapi tetap harus ada list-list itu ya. Harus direncanakan. Apalagi Kak? Nah, yang paling penting adalah membagi waktu juga Kak ya, membagi waktu untuk istirahat sebenarnya Kak. Yang mau aku angkat di sini adalah boleh nih kita bertujuan dan bereffort tinggi gitu ya, tetapi jangan lupakan istirahat gitu ya, apalagi untuk istirahat tidur nih Kak. Jadi istirahat atau tidurnya harus tetap cukup gitu ya, dan juga jangan lupa sisihkan waktu untuk me time. Me time, karena jangan lupa nih tubuh kita juga membutuhkan istirahat. Yang asalnya sudah dikejar-kejar tugas dan lain-lain itu kan dalam keadaan stres ya, kita perlu memulihkan kembali dengan memberikan waktu luang untuk diri kita sendiri. Berarti rebahan nggak salah dong Kak? Nggak salah ya, asal jangan kelamaan kan. Jangan kelamaan, kalau kelamaan tuh keenakan ya. Jadi kalian nggak belajar akhirnya ya, tiduran mulu ya. Betul. Ada lagi Kak? Nah, bisa juga kalian menerapkan sistem rewards nih supaya makin kepicu nih buat belajar gitu ya. Ada juga nih, aku pernah dengar nih sistemnya yang belajarnya tuh setiap berapa halaman itu disisipin coklat misalnya. Jadi semakin banyak kalian belajar, semakin banyak coklat yang bisa kalian makan misalnya gitu ya. Itu bisa juga diterapin nih gitu ya. Berarti beda-beda cara dong. Beda-beda cara sih. Reward atau penghargaan. Iya, penghargaan terhadap diri. Betul. Kalau aku kan kalau setiap halaman ada coklat, aku bakal tidur. Bener banget Kak Agung. Ada lagi Kak? Jangan lupa olahraga secara rutin. Fisik dong guys. Fisik ya. Dan juga makan makanan yang sehat ya, karena itu berpengaruh buat nutrisi buat otak kita nih gitu. Kalau puasa Senin Jumat bagi bagi mereka yang beragama Islam gimana Kak? Wah, itu bagus juga sih Kak sebenarnya gitu, karena itu mengistirahatkan sistem pencernaan kita juga kan ya. Betul. Gitu. Dan bagi kalian juga yang non muslim juga bisa diet dong. Bisa. Mungkin dietnya bisa diet ini ya Kak, bisa diet nggak makan nggak makan gorengan. Iya, betul sekali. Karena kalau misalkan kita lihat ke makanan jenis makanan ya,
lemak aja nih Kak, ada lemak baik, lemak jahat. Nih guys, lanjut lagi. Asik banget kalau udah ngobrol sama kakak ini. Ada lemak baik dan lemak jahat ya. Contohnya kalau untuk lemak baik itu ada omega 3 dan omega 6. Itu adalah nutrisi, salah satu nutrisi yang paling penting buat otak nih, buat proses berpikir gitu ya. Tapi ada lagi lemak trans atau lemak jahat ya. Kita biasanya lebih dengarnya dengan lemak jahat. Nah, itu tidak baik buat otak gitu. Jadi ada nutrisi yang baik buat kita dan ada yang enggak gitu. Perlu diperhatikan. Oke, lanjut Kak. Masih ada nggak Kak? Ada juga mencari lingkungan yang positif Kak Agung. Mencari lingkungan yang positif guys. Benar, karena kalau misalkan kita ada dalam lingkungan yang rajin belajar, pasti kita akan terbawa untuk rajin belajar. Tapi kalau kita ada di lingkungan yang ya kurang rajin ya Kak ya, mungkin kita bisa terbawa nih gitu oleh lingkungan seperti itu. Jadi carilah lingkungan yang positif yang bisa membangun diri kalian. Terakhir nih guys, buat kalian apa Kak? Satu lagi yang terakhir. Satu lagi, think positif atau berpikir positif gitu ya. Oke, berarti berpikir positif. Kalau ada sesuatu tuh jangan negatif mulu yang betul dipikirinnya. Sekali. Dan ambil segala sesuatu dari positifnya. Oke guys, nih sebelum kita mengakhiri podcast kita, kita mau ngasih informasi bahwa aplikasi dari Cerebrum P2 kita sudah rilis. Iya, sudah rilis ya. Oke, dan bagi kalian semua, jangan lupa ya buat download gitu ya di aplikasi P2 Cerebrum kita. Iya. Dan ada yang unik nih Kak. Apa sih Kak yang unik? Ada fitur baru. Apa nih fiturnya? Nah, fitur barunya adalah Asgram gitu ya. Asgram. Asgram itu bagian dari aplikasi Cerebrum, seperti tanya jawab gitu, yang bentuknya seperti sosial media, seperti Instagram. Oke, seperti ya guys. Jadi bukan berarti ini ngambil ke Instagram, bukan, tapi seperti. Dan bahkan itu bisa di-link langsung ke Instagram kalian. Itu yang asik sih. Iya, jadi kita bisa kenalan sama orang juga ya lewat situ. Iya, ya tujuan di Asgram ini adalah buat kalian tanya jawab seputar pertanyaan pembelajaran, UTBK, pembelajaran dan lain sebagainya ya. Jadi lebih positif gitu ya Kak ya. Iya, betul. Oke, dan bagi kalian semua jangan lupa buat nge-follow juga Instagramnya Cerebrum. Iya, benar banget. Cerebrum.id, karena kenapa? Banyak banget promo-promo yang yang disediakan oleh Cerebrum itu. Takutnya karena ini kan ada 1 juta ya Kak, ada 1 juta followers. Kalau misalnya kita ngadain promo buat 100.000 orang, udah dapat 100.000, jadi kalian nggak kebagian dong. Iya, sayang betul. banget kalau gitu. Jadi sayang banget. Jadi itu kalian jangan lupa ya buat nge-follow atau buat sering cek di Instagramnya Cerebrum.id, dan jangan lupa juga buat masuk ke Asgram. Kita udah ada di Asgram dong. Iya, udah. Akun kakak apa di Asgram? Akun aku ada @Audi. Nah, Audinya pakai Y ya. Y-nya 4 pakai S. Jadi Audis. Oke, kalian boleh dong. Kak, boleh dong mereka nanya-nanya tentang biologi. Oh, boleh banget gitu ya. Oke. Kalau Kak Agung? Kalau aku Agung Sahrudin _ Kalian boleh nanya-nanya ke aku tentang bahasa Inggris. Iya. Dan juga nanti ada fitur baru ya Kak Agung ya dari Asgram tadi. Kalau misalkan kalian udah banyak nih followernya, kalian bisa jadi Cerestar. Cerestar. Oke. Nggak hanya jadi bintang YouTube atau bintang Instagram atau artis Instagram ya Kak. Betul. Tapi sekarang artisnya tuh lebih ke Cerestar. Berarti dia tuh udah Cerebrum star, berarti otaknya tuh luar biasa gitu ya, sudah dilatih nih dengan sangat baik gitu ya. Oke. Anyway guys, terima kasih banget ya buat kalian semua, khususnya Sare People dimanapun kalian berada, udah ngedengerin podcast kita dan nonton podcast kita. Dan bagi kalian yang masih ngerasa berada di fase stres akademik, kalian harus banyak mengkaji diri dan lagi banyaknya bersyukur ya Kak ya. Betul sekali. Inti dari kita tuh adalah banyaknya bersyukur. Oke, kira-kira nih Kak, sebelum kita tutup, Kakak punya satu closing statement nggak atau yang memotivasi mereka semua biar semangat lagi belajar? Oke, jadi kalau misalkan pesan dari aku gitu ya, jangan membebani diri kalian dengan sesuatu yang berat gitu ya. Betul. Tapi jalanilah dengan enjoy, karena sejatinya belajar itu harusnya menjadi proses yang menyenangkan dan menjadi proses yang bisa meningkatkan kemampuan kalian gitu. Jadi belajar itu sebenarnya proses guys gitu ya. Kita boleh nih berfokus sama hasil gitu ya, tapi jangan jadikan hasil itu sesuatu yang akhir dari tujuan kalian gitu. Yang penting tuh kalian berproses gitu ya, dan kalian sendiri yang tahu proses kalian itu sampai mana gitu sih Kak Agung. Wow, keren banget. Terima kasih aku ucapin buat Kak Audi yang sudah datang ke podcast kita di episode ke-8 ini. Jangan lupa ya guys, kalian untuk selalu cek Instagram kita di cerebrum.id. Anyway, aku ngucapin terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton, buat kakak juga, buat tim juga.
Dan apa namanya teman-teman, sorry banget kalau biasanya gue sering banyak ngelakuin kesalahan atau juga sering banyak yang kurang-kurang ya, karena sama ya sejatinya kita masih belajar ya. Betul. Masih menuju kepada hal-hal yang lebih baik. Betul sekali. Anyway, terima kasih banyak. Aku Agus Harudin pamit undur diri, dan di samping aku kakak cantik Audi. Oke, terima kasih ya guys. Sampai jumpa pada episode podcast berikutnya. Bye. Bye.